Seperti biasa kalau misalkan udah ada dua kursi seperti ini berarti kita masuk di acaranya Bandung Sneaker Season CS kami. Wehehe. Biasa kita di studio, tapi ini tempatnya berbeda banget. Kita lagi main ke studio salah satu partnernya, CS-nya Bandung Sneaker Season, CS-nya BSS banget. Ini adalah salah satu desainer dan juga seorang seniman yang bener keren banget. Siapa kalau pesan bukan Debbie, kita panggil aja langsung Debbie. Aduh, sehat ya. Sehat. Disclaimer dulu sebelum kita syuting video ini, kita udah lakuin protokol kesehatannya, kita udah swab dan jadi kita juga jaga jarak, jadi aman buat buka masker ya. Debbie sehat ya? Sehat. Astaga. Jadi Debbie ini salah satu sosok orang yang membantu BSS sampai saat ini. Dan Debbie ini seorang seniman ya? Iya, Aku panggilnya seniman berarti ya? Boleh ya, seniman. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu Debbie ini siapa. Boleh dong ceritakan Debbie ini siapa sih sebenarnya? Halo teman-teman, ini disebutnya teman-teman apa? Teman-teman BSS aja. Teman-teman BSS, oke. Halo teman-teman BSS, jadi aku Debbie Vania, biasa dipanggilnya Debbie the Bay. Jadi aku ini sebenarnya arsitek, jadi aku bukan pelukis gitu, sebenarnya aku arsitek. Oke, basicnya arsitek ya? Iya betul, arsitek. Oke. Jadi ini bangunan juga aku bangun sendiri, desain sendiri juga. Oke, berarti emang bangunan ini pun Debbie yang mendesain, karena emang basicnya arsitek. Betul. Oke, tapi sebelum kita ngomongin masalah ke sneakersnya, sepatu yang biasa Debbie custom, arsitek ini udah berapa lama Debbie jadi arsitek? Sebenarnya bukan belum jadi profesi berarti ya? Belum, tapi aku kuliah arsitek. Kuliahnya arsitek. Betul. Oke, tapi kok bisa langsung terjerumus ke sneakers? Jadi aku kuliah arsitek, tapi aku dari dulu itu udah senang sneakers. Oke. Jadi aku arsitek seneng gambar, kan arsitek juga menggambar. Betul. Dan aku juga senang sneakers, jadi lama-lama memang aku suka hobi. Aku gambar-gambar sneakers aku, sneakers sendiri gitu dari SMP. Berarti dari SMP udah mulai suka sneakers ya? Bener, enggak, kalau sukanya dari SD. Dari SD. Siapa yang kenalin sneakers? Dulu tuh karena basket, kan basket. Betul. Zaman Kobe gitu ya. Betul. Gitu-gitu. Iya. Sepatu. Oke, karena emang basket ini bisa bawa banget pengaruh sneakers ya. Bener. Oke, ingat nggak pertama kali sneakers yang Debbie punya apa? Sneakers Nike ya. Oh, Nike ya. Nike. Masih ingat nggak Nike apa? Nike apa kayak Dunk gitu ya? Oke, berarti emang buat basket berarti ya? Kok enggak, bukan. Apa ya? Ini. KD. Oke. Jordan itu buat basket. Buat basket ya? Betul. Oke. Dari SD sudah mulai suka sneaker sampai akhirnya SMP mulai iseng-iseng kayak gambar-gambar gitu. Bener, iya. Kok kepikiran buat gambar? Maksudnya ketika saya pribadi kalau gambar ya pasti di kertas ya. Ini kok langsung gambar di sneakers Waktu itu tuh zaman sepatu lukis disebutnya. Oke. Jadi belum zaman custom, tapi zaman sepatu lukis itu benar-benar cuman kayak sepatu kanvas terus dilukis. Jadi nggak ada custom yang lain, benar-benar sepatu kanvas doang. Terus dilukis, terus kayak ada juga lomba dari sekolah. Aku ikutan gitu karena wakilin aja. Karena waktu itu aku memang seneng gambar, udah dicari yang suka gambar, ikutan lomba sepatu lukis. Itu aku pertama kali cobain. Dan ternyata fun juga gitu. Jadi aku cobain pakai sepatu aku gambar. Gitu. Itu berarti dari SMP ya mulainya. SMP, iya. Mulai iseng-iseng painting ya, ngelukisnya itu dari SMP. Mulai fokus sampai akhirnya Debbie memilih bahwa kayaknya ini aku harus buka jasa custom dan jasa lukis. Itu dari kapan tuh mulainya? Itu baru justru. Oh, itu masih baru. Baru banget. Aku baru lulus kuliah itu tahun lalu. Aku udah angkatan COVID sih sebenarnya. Jadi aku baru lulus itu kemarin Agustus tahun lalu. Tapi aku udah mulai sneakers custom itu dari sebelumnya karena udah COVID kan, aku di rumah gitu. Jadi kayak
mengisi waktu gitu. Oke, berarti gara-gara COVID inilah ya, Bener, usaha si Debbie ini bisa iya, mulai jalan ya. Aku bisa bilang ya hikmah COVID lah. Gimana? Oke, ngomongin masalah sepatunya, sepatu apa sih pertama kali Debbie custom? Sepatu ini nih, mana? Mana. Oke, ini adalah beberapa sepatu yang di custom oleh Debbie ya. Nah, yang pertama mana yang pertama kali banget sama Debbie di custom? Ayo ambil, ayo. Oh. Ini sepatu Airwalk ya. Karena aku nyari waktu itu cari kanvas kan. Oke, bisa sedikit ceritain nggak sih ini makna dari gambar ini apa coba? Aku tuh seneng ngedoodle aja sih. Oke. Oh iya, emang doodle ya? Oh, belajar dari mana, Dek, untuk buat ini? Ini ya itu aja sih lihat-lihat YouTube gitu ya. Tutorial biasa-biasa gitu ya. Jadi Oke. waktu awal-awal aja ini kayak bahannya juga masih alatnya masih ngaco gitu, masih seadanya aja. Ya karena emang hobi aja ya, maksudnya senang aja ya, belum masuk ke kayak buat jualan ya, buat apa, belum sampai situ kan arahnya ya. Oke, berarti ini adalah teman-teman sepatu pertama Debbie yang di custom sama Debbie sendiri. Dan jujur sih kalau misalkan saya lihat ya, untuk anak kelas 1 SMP bisa mengcustom sekeren ini keren deh. Keren, saya boleh tepuk tangan udah buat Debbie ya. Gila, keren banget Debbie. Kelas 1 SMP loh. Dan tadi Debbie juga bilang kalau Debbie ini senang banget gambar ya. Ya, betul. Dan akhirnya memutuskan kuliah untuk di jurusan arsitek ya. Betul. Oke. Hubungannya dengan gambar dan art ini sebenarnya agak jauh ya. Gambar itu kan bisa apa aja ya. Tapi art itu kan pasti punya nilai seni yang lebih ya. Oke. Kapan sih Debbie pertama kali suka dengan art ini? Pas kapan ya? Jadi aku mulai mulai SMA kali ya. Jadi kalau aku emang dari awal suka gambar aja gitu. Gambar Jadi apa biasanya? Aku tuh dulu senengnya gambar bangunan, makanya masuk arsitek. Orang kalau zaman sekolah gitu misalnya senengnya gambar manga atau apa gitu. Aku emang seneng gambar perspektif dari dulu. Makanya memutuskan masuk arsitek. Gitu. Yang bikin Debbie suka arsitek siapa? Apa diri sendiri atau ada influence dari? Biasanya kan ada orang yang aku gara-gara orang tua aku gini, jadi aku suka ini. Debbie nggak berarti emang pure sendiri ya? Iya sih, karena dulu kayak suka main Sims gitu kan. Ya. Punya impian, pengen bisa bangun rumah sendiri kayak gitu. Sampai dengan desain sendiri tentunya ya. Betul. Sampai akhirnya dan lulus pun di arsitek berarti ya? Iya, arsitek. Di mana? Di arsitek Unpar. Deket banget kalian di sini. Unpar tuh bener-bener. Oke. Mulai dari COVID sampai hari ini sudah berapa pairs yang Debbie bisa keluarkan? Kita kayak 400-500 ada kayaknya. Oh gila, seriusan? Bener-bener. Sama tim aku ya. Oke, iya betul. Maksudnya ya kita ngomongin Debbie dengan timnya berarti dibagi ada timnya. Itu sampai 500 pair ya? Lebih sih kayaknya. Soalnya lebih ya? Beberapa kali collab juga ratusan gitu. Oh gila, tepuk tangan dulu dong. Ini berarti emang kualitasnya kalau painting itu berarti bukan hanya dari kualitas mungkin ya, tapi dari hasil karyanya itu yang dinilai ya? Jadi bener-bener dinilainya itu dari bener-bener hasilnya itu kayak gimana, kualitasnya juga gitu. Oke. Kita ngomongin masalah Debbie sekarang sudah menjual sampai ratusan pairs, terus juga ya sebelumnya arsitek, tapi ternyata fokusnya sekarang di custom sneakers. Ada nggak sih goals yang belum tercapai sama Debbie ini? Aku pengen bisa go internasional gitu, itu belum. Amin. Kita bantu ya, kita bantu mendoakan. Thank you. Go internasional, pengen sama siapa? Kalau collab sebenarnya aku awalnya kayak ya udah collab sama lokal aja deh. Nggak jauh-jauh lah, nggak muluk-muluk misalnya. Tapi lokal beberapa udah kena, cuman yang belum kena itu yang gede, misalnya sepatu Kompas kayak gitu, street kayak gitu. Cuman kemarin tuh kan ada yang fans ya ke collab sama artis Indonesia. Dan aku dari situ kayak ini bisa nih ngejar target luar berarti. Iya betul dong, bisa banget dong. Iya. Jadi ya aku pengennya kalau bisa collab ya sama siapa, Nike gitu misalnya. Tapi kita mendoakan deh semoga artis Indonesia bisa collab sama brand luar deh. Salah satunya Debbie ini semoga bisa ya. Oke. Kalau masalah ngomongin sneakers ya, sepatu ini, ada nggak sih merek yang paling Debbie sukai sampai akhirnya, kalau misalkan gua custom sepatu ini tuh gue seneng banget deh gitu. Ada nggak sih? Atau Debbie lebih ke apapun? Merek ya. Kalau merek buat di custom nggak? Kalau sepatu buat di custom paling oke itu Nike sih. Nike ya, kenapa? Air Force One sih. Oh iya, emang Air Force One salah satu yang banyak banget ya dikasih sama orang-orang ya. Itu soalnya
dia kan panelnya banyak gitu. Panelnya banyak, nggak kayak gini. Kalau ini kan slip on cuman 1, 2, 3 panel. Iya, iya. Oh, panel itu berarti potongannya ya? Iya. Oke. Soalnya custom dari kayak gituannya gitu. Kayak ini kita lihat gimana pola-pola sih sepatunya. Oke. Kadang-kadang ada yang bagus buat di custom, ada yang enggak juga. Dan Nike Air Force One itu menurut aku bener-bener Enak banget ya? Enak banget, makanya memang dipakai seluruh dunia. Iya, dia emang custom Air Force One banyak banget ya? Iya. Banyak banget ya? Rata-rata pasti Air Force One sih. Lah, oke, betul, buat rata-rata larinya ke sana ya. Oke, terus kalau misalkan ada orang yang mau custom nih, Iya. hitungannya gimana sih? Aku dari dia berapa sisi gitu, misalnya custom cuma di sini doang, sama semuanya kan beda gitu. Oke. Dia mau di segimana luas gitu. Oke. Medianya berarti ya, lihat medianya berapa luas medianya. Bener. Udah gitu baru dari situ dulu, baru dari kerumitannya. Oke. Itu biasanya klien kah yang minta gambarnya atau Debbie menawarkan gambar biasanya? Biasanya dari klien. Klien ya? Dari Aku klien pengen gambar langsung, gini gitu ya? Iya. Oke. Biasanya aku kembangin lagi. Oke, sama Debbie dikembangkan lagi dengan tim tentunya ya? Sama aku sih biasanya. Oh, berarti sorry. Tim ini berarti tugasnya untuk pekerjaan? Bener. Oke, eksekusinya sama tim nih. Iya. Cuman untuk kayak desain, penempatan gambarnya di mana itu full di Debbie. Sama finishingnya sama aku juga. Oh, kenapa apa sih sama Debbie? Finishingnya. Untuk finishing dan untuk perencanaan awal kenapa masih sama Debbie? Soalnya aku orangnya jujur, aku benar-benar perfeksionis banget. Oh, oke. Aku perfeksionis dan aku sangat pengen customer tuh puas gitu kan. Bener-bener pengen puas dan aku punya standar juga tinggi gitu. Bener-bener desain aku kayak harus kayak gini dan aku juga harus bener-bener tahu desainnya mereka pengen kayak gimana. Jadi aku tahu dikerjain itu bener atau salah gitu. Jadi bener-bener desainnya dari aku, kita tektokannya sama aku, si customernya. Dan di endingnya juga setelah dikerjain aku cek lagi gitu, ini bener gak sesuai nggak, karena bener-bener biar sesuai sama yang customer pengen. Oke, berarti walaupun yang ngerjain ini bukan seorang Debbie secara langsung, tapi pada awal dan akhirnya tetap Debbie yang yang istilahnya pilotnya tetap Debbie, dan hasil akhirnya pun bakal Debbie yang cross check langsung ya, QC-nya udah bakal Debbie, jadi bisa dipastikan bahwa hasilnya tuh Debbie banget lah ya. Iyalah gitu. Oke. Jenis art apa yang Debbie suka? Art. Aku sebenarnya art seneng apa ya? Kayak gitu tadi sih, doodle-doodle gitu sih. Masih ke situ tetap ya, dengan warna-warna yang gitu ya. Kalau misalnya style, aku lebih ke sana. Sama aku kalau style lebih, kalau misalnya mau lukis gitu, aku lebih ke realis gitu. Oke. Makanya jadi aku sebenarnya ada style sendiri yang aku suka maduin doodle aku sama gambar realisnya gitu. Karena itu kan dua-dua yang benar-benar kontrak banget. Oke. Gila. Kita biar lebih semangat, tepuk tangan lagi dong buat Debbie, gila. Debbie emang saya orang yang dari dulu pengen custom. Saya dari dulu, cuman saya tuh orangnya bosenan. Maksudnya kayak yang hari ini saya pengen gambar ini deh. Cuman kadang-kadang pas udah jadi masih seneng nih. Cuman udah berapa minggu udahlah gitu loh. Iya benar. Banyak gak sih kayak gitu? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu sih ya. Cuman kebanyakan orang yang custom gambar apa itu tuh bener-bener yang suka banget. Iya. Itunya suka banget. Jadi kayaknya sih nggak bosan gitu. Iya kayaknya. Karena emang dia yang pengen ya. Iya. Kebanyakan orang custom modelan kayak gimana sih stylenya? Anime banyaknya. Oh iya. Oh anime banyak banget ya. Banyak. Kenapa ya? Soalnya nggak tahu sih, mungkin emang anime itu kan emang lagi naik, terus fans garis keras gitu ya. Oh iya. Pengen sampai di sepatunya pengen ada mukanya. Apa gitu. sih namanya? Wibu gitu ya? Iya. Wibu kan ya? Wibu ya panggilannya ya? Anime itu ya Wibu ya? Iya gitu. Oke. Tapi suka sama anime juga, Debbie? Aku suka tapi nggak yang gimana. Nggak garis keras lah ya. Garis keras lah. Cuma sekedar oke aku suka udah gitu ya. Iya bener. Oke berarti anime banyak banget ya? Banyak. Untuk gender nih, kebanyakan cewek atau cowok sih yang custom? Sama sih ya, rata ya. Oke, rata ya. Cewek cowok banyak sih. Tetap juga banyak ya. Tapi kalau yang anime itu banyaknya cowok. Oke. Cewek ya lebih cewek gitu, lebih bisa bunga. Ya bisa Miki gitu. Yang cecet centil lah ya, yang gitu-gitu cewek banget ya. Kayak body cover kan cewek tuh ya cewek banget gitu kan ya. Oke. Terus juga kalau misalnya mau custom nih, anggap saya mau custom. Itu sneakersnya apakah DBA-nya sediain atau gimana sih? Nah, bisa dua-duanya. Oke. Dari customer karena mungkin udah punya sepatu nih, pesen kayak gitu terus pengen di custom tuh bisa dikirim ke kita. Oke. Tapi kalau mau dari kita bisa juga dibantuin, cuman yang dari kita nggak bisa semuanya. Kalau nggak kan pusing juga kita cari. Iya. Kita itu cuma bisa lokal itu Ventela, Petrobras, kalau nggak Nike Air Force One atau Air Jordan One. Gitu. Kalau
setelah selain itu misalnya mau yang random apa dari customer kirim ke kita. Apalagi kalau misalkan sneakersnya rare ya. Iya susah. Itu pasti susah ya. Oke. Selama ini pernah nggak ngerjain yang rare banget? Pernah nggak dapat yang rare? Ya. Belum ya? Belum. Tapi kalau paling pernahnya kemarin bikin tas ya Gucci ya. Oke, berarti bukan hanya di sneakers nih ya medianya. Bener, iya. Apa aja nih medianya bisa? Sebenarnya apa aja bisa selama bisa di custom gitu. Yang penting ada bidang. Aku pernah custom HP juga, HP langsung gitu. HP langsung ya. Bukan di casingnya berarti, di handphonenya langsung? Iya. Oke, berarti medianya banyak banget dong ya? Iya, apa aja bisa sih. Ada syaratnya nggak sih media yang bisa dicat tuh harus kayak gimana bahannya, ada nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya apa ya, ada bahan-bahan yang lebih awet gitu. Oke. Bisa sebenarnya. Jadi intinya kayak ya bahan apapun bisa dipainting. Iya. Cuman untuk tahan lama apa tidaknya tergantung bahannya juga gitu ya. Iya. Dan memang tergantung catnya juga sih. Kalau beda bahan biasanya beda cat juga. Oke. Bisa ngikutin catnya gitu. Oke. Ada yang mau catnya gimana juga nggak awet gitu. Ada juga misalnya kayak contohnya plastik gitu misalnya. Oh iya, karena dia lentur geraknya banyak ya. gitu. Jadinya catnya pasti bakal lepas ya. Oke. Terus kalau mau ngomongin masalah ketahanan nih, antara bahan kanvas terus dengan bahan yang leather, itu lebih kuat yang mana sih? Lebih awet yang mana sih? Sebenarnya dua-duanya sama-sama awet. Sama-sama awet ya? Sama-sama awet sih. Cuman itu kalau itu balik lagi ke si bahan sepatunya. Kalau dari catnya itu sama-sama awet. Tahan air, dicuci juga bisa. Cuman balik ke bahan sepatunya, kalau sepatu leather itu lama-lama dia bisa nge-crease, bisa ngelupas. Itu catnya bisa ikutan ke bawah ya? Atasnya kan, Oke. ikutan gitu. Sebenarnya kalau ada catnya sih sama-sama aja. Oke, dan pemakaiannya pun gimana ya? Tergantung maksudnya pakai di kanvas emang jelas awet, tapi dipakainya buat main bola kan mesti cepet rusak, ya kan? Bener. Oke, dan saya sedikit bukan nggak percaya sih, cuma sedikit kaget juga ketika Debbie belajarnya ya full dari YouTube, tutorial YouTube, sampai akhirnya bisa bikin usaha yang sebesar ini, sampai tahu harus seperti apa. Pertanyaannya adalah seriusan dari YouTube? Dari YouTube, terus modal nekat aja. Modal nekat doang? Modal nekat kayak, banyak orang kayak, lo kok berani? Iya, maksudnya sepatu sendiri langsung keret gitu. Iya kan? Ya modal nekat aja kayak, ya udah pede aja sama skill sendiri gitu. Langsung aja digambar gitu. Dan dari situ memang ya sempet lah salah-salah gitu kan. Misalnya salah, belajarin lagi gimana cara benernya gitu. Oke, salah gambar ya? Salah misalnya, aku belum ngerti juga ke bahannya kan, bener-bener hajar aja gitu pakai alat yang ada di rumah misalnya. Hajar terus ternyata ini catnya ngelupas. Baru dipelajarin ternyata harusnya bukan pakai cat ini misalnya. Berarti memang tutorial hanya untuk tahu caranya, tapi untuk kayak tadi yang setelah jalan, ini gini, itu tetap Debbie yang research sendiri ya, Randy tetap Debbie juga ya. Dari modal nekat itu terus ketahuan kan, ini salah ternyata apa. Pernah ada yang komplain nggak? Pernah. Coba ceritain, ini kayaknya seru nih. Gimana komplainnya gimana nih dia nih? Ini juga modal nekat waktu itu, soalnya gini, waktu itu aku custom midsole, oke. Jadi bagian ini. Iya. Midsole itu biasanya nggak bisa di custom karena bahannya beda. Ya. Sebenarnya bisa di custom, tapi kan itu bagian bawah. Ya. Jadi kalau orang pakai kan ya pasti lebih rusak lah dibanding. Iya betul. Misalnya kegesek atau kena tembok, ketendang. Iya, ketekan juga kalau ke itu kan, dia pasti berubah bentuknya tuh. Bener, tapi waktu itu kayak aku nekat aja waktu itu aku bikin. Jadi aku tuh ngeluarin desain. Aku punya desain ini, siapa mau order? Kadang-kadang gitu juga. Oke. Jadi waktu itu keluarin desain dan ada di bagian midsole-nya yang diwarnain. Oke. Ya udah, aku waktu itu aku udah tahu kalau misalnya cat midsole sama upper itu beda. Waktu itu aku udah tahu, tapi aku nggak terlalu gimana gitu. Ya udahlah, paling gini gitu. Terus udah jadi terus dikirim, terus ternyata ya ada yang bilang ini catnya coplok gitu kayak. Jadi pas di midsole-nya apa berarti ya? Yang di midsole-nya ini lupa, terus kayak gitu kayak. Aku kayak aduh gini gimana gitu kan. Soalnya aku benar-benar ya kayak tadi aku bilang, aku benar-benar sangat mementingkan customer tuh gimana gitu. Dan perfeksionis juga kan. Iya, terus aku ya udah, jadi waktu itu ya minta maaf, terus kayak kirim aja ke kita tanggung ongkirnya, kita benerin lagi gitu. Oke, berarti ada kayak garansi gitu ya? Kalau garansi sebenarnya nggak ada sih, cuman kalau misalnya bener-bener yang emang salah kita, aku boleh dibalikin lagi. Oke, ini ya salah satu pertanyaan yang terbesar nih, pasti banyak orang-orang bertanya juga, range harganya berapa untuk custom? Tanpa sneakers ya, maksudnya full custom sneakers dari kita nih. Aku kalau cuman repaint aja itu start 150. Repaint itu berarti cuma satu warna ya? Iya. Repaint ya, jadi kayak aku punya sepatu putih pengen jadi hitam.
Itu repaint kan ya? Itu repaint. Itu repaint maksudnya. Jadi nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Nah, kalau yang painting gitu? Itu start 400. Start 400. paling mahal berapa? Paling mahal nggak ada sih. Jadi nggak ada. tergantung kerumitan aja. Yang pernah Debbie jual nih paling mahal sampai berapa? PDRS harga berapa? Berapa ya? 2 juta pernah. 2 juta? Pernah 2 juta. Itu kayak gimana desainnya? Rumit banget memang. Berarti full satu full ya? Satu sepatu dan bener-bener perintilan gitu, kayak rumit kecil-kecil gitu. Oke, pekerjaannya berapa lama yang sampai 2 juta itu? Semingguan ya waktu itu ya. Itu cukup lama sih. Cukup lama ya? Cukup lama, soalnya kita biasa satu sepatu bisa sehari. Sehari beres, kalau nggak malah bisa juga setengah hari. Tapi waktu itu semingguan gitu. Oke, pengerjaan itu kan berarti setengah hari itu dicatnya ya? Di proses ngecatnya kan, proses Ya, paintingnya. proses. Itu apakah harus didiemin dulu atau gimana sih? Paling kalau didiemin nunggu kering aja sih. Oh, nunggu kering, dan itu prosesnya cepet lah ya? Nunggu kering bisa cepet. Kita juga ada alat bantu, ada heat gun. Bisa Oke, jadi prosesnya bisa lebih cepat ya? lebih cepat. Oke, tadi ada range harga untuk di sneakers ya? Oke, selain sneakers tadi Debbie juga cerita kalau misalkan Debbie bisa custom di kayak tadi tas, Iya. terus juga aparel yang lain. Itu aparel apa aja yang bisa di custom sama Debbie? Jaket bisa. Jaket. Oh, biasanya di belakang gitu ya? Yang jeans gitu kan rata-rata ya? Bisa. Oke. Hoodie gitu, kaos itu juga bisa. Celana, pernah blazer. Ini yang lagi dipakai, ini custom? Ini painting sendiri atau sablon? Ini tuh aku gambar sendiri, tapi bukan digambar langsung di sini gitu. Jadi aku gambar sendiri, terus di print, terus disetrika. Oh ya yang DTF gitu ya, yang di setrika-setrika gitu ya. Jadi custom itu kan sebenarnya bukan custom painting aja gitu. Oke. Custom itu artinya kita mengubah sesuatu menjadi yang lebih baru. sesuai yang keinginan kita. Iya, betul. Ini namanya custom customer. Dia pengen kayak gimana customer gitu. Jadi kayak custom itu artinya kayak pokoknya intinya kita ngubah sesuatu gimana yang kita mau gitu. Kan kalau misalnya lukis ini spesifik custom paint. Custom paint ya. Bener. Oke, di range harga berapa juga nih untuk kayak di si jaket, di tas? Kalau itu aku tuh tergantung dari besaran dia. Misalnya segede A4 kan. Oh iya, karena kalau ini medianya lebih besar ya? Iya, lebih besar. Oke, lebih sulit mana, Dip? Lebih sulit sepatu. Kenapa? Kan maksudnya untuk di media besar kan kayaknya gampang banget ya? Sepatu lebih sulit berarti? Lebih sulit, soalnya media besar itu kan flat gitu misalnya. Ya kayak ngelukis biasa lah ya itunya. Jadi kalau emang apa ya, orang yang jago ngelukis aja belum tentu bisa ke sepatu gitu. Aku juga awalnya adaptasi. Betul. Karena ini bedangnya lengkung. Iya betul. Bahannya juga beda gitu kan. Ya, gitu, jadi harus lebih ngerti sama si sepatunya gitu. Ada niatan gak Debbie pengen punya sneakers sendiri? Merek Debbie gitu? Atau edisi Debbie gitu? Paling baru dari collab gitulah. Paling kalau misalnya collab. Jadi kan kalau collab juga sama brand itu kan udah bisa bilang jadi edisi aku gitu. Yes. Buat keluarin sendiri rumit ya, ribet kayaknya gitu, kayak gak kepegang. Orderan aja ini masih banyak banget yang gak kepegang. Ditambah lagi ngeluarin sneakers baru kayaknya nanti lagi deh mungkin ya. Iya, nanti lagi. Oke, proyek terdekat ini ada apa, Dep? Aku udah collab sih sama brand lokal. Bakal segera rilis, cuman ya masih proses lah, masih on progress lah. Masih on progress ya. Collab custom, ada yang custom pengen langsung di sepatunya, ada juga yang artwork aku ntar di print gitu di sepatunya, ada juga. Oh, berarti kita nggak salah pilih ini nih. CS kami ini bener-bener gila banget nih kayaknya nih. Nah, ini juga buat teman-teman semuanya, nanti nih rencananya BSS dan Debbie ini kita mau adain collabs. Kita bakal giveaway salah satu sneakers ya, beberapa sneakers ya. 3 pasang. Konsepnya ceritain dulu dong. Seperti apa nih? Ini ada, kita bawanya tentang Nusantara. Iya. Oke. Jadi budaya-budaya gitu. Tapi kita ambilnya kayak dari macem-macem. Jadi nggak cuma satu daerah. Contohnya yang pertama itu ada sepatu, kita bawanya dari Papua. Dari Papua. Boleh dilihatin nggak? Boleh ya? Ini. Boleh ya? Oke, mana? Oke, ini salah satu sneakers yang bakal kita giveaway kan teman-teman. Ya. Ini adalah dari Kompas ya, Sepatu Kompas. Diesel yang slip on. Ini bakal di giveaway kan. Kompas retrograde yang ini. Oke. Slip on ini itu temanya senjata Papua. Oke, aku boleh start satu ya. Aku satu, Debbie satu. Oke, ini ada temanya senjata Papua. Senjata Papua tradisional ya. Bener. Oke, ini full custom dari Debbie. Jadi teman-teman nanti kita bakal buat detailnya nanti kita bakal naikin. Ini adalah tampak sementara aja nih, maksudnya sedikit doang nih kalian bisa lihat. Ini adalah
sneakers yang di-custom oleh Debbie, collabs dengan kita BSS yang bakal kita giveaway kan. Tanggalnya kapan? Kalian pentingin aja Instagramnya Bandung Sneakers Season dan juga di Instagramnya Debbie itu apa Instagramnya? Debbie Dubai. Debbie The Bar. The Bay itu nama panggilan ya? Iya betul. Oh, depannya The Bay. Sebenarnya nggak jadi dipanggil itu sih, cuman suka main yang dipanggil yang iseng-iseng gitu loh. Oh iya. Dulu kan misalnya siapa Cindy, Cinoy, Jessie, Jesoy siapa? Ya The Bay. gitu. Oke, Debbie The Bay Instagramnya. Buat ini studionya? The Bay Studio, TheBay.studio. TheBay.studio. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen dapetin sepatu ini, jangan lupa buat follow Debbie The Bay, terus juga The Bay Studio, buat kalian bisa tahu kapan kira-kira sneakers ini di giveaway kan ya. Oke, ini ukuran berapa sih ukurannya nih? 42 nih, yang punya ukuran 42 siap-siap aja, kalian bisa dapetin sneakers ini secara free dari The Bay X Bandung Sneakers Season. Ya, The Bay, thank you banget nih. Sebelum kita closing statement dari The Bay ini, apa nih? Apa ya? Paling bukan tentang custom sih ya, tapi lebih ke pelajaran hidup gitu ya. Oke, boleh. Boleh dong. Tipsnya nih biar bisa sukses kayak The Bay juga nih. Duh, ini jadi kayak ini kayak aku bisa kayak sekarang ini kayak bisa dibilang hikmah COVID gitu ya. Intinya malah kita kalau misalnya ada mimpi gitu ya jangan berhenti menyerah gitu ya, karena itu tuh bakal dateng nggak di waktu yang sama orang. Pasti semua orang tuh punya waktu itu yang beda-beda. Tepatnya itu kapan tuh beda-beda gitu kan. Betul. Dan waktu itu nggak akan disangka-sangka gitu. Kayak siapa yang nyangka kayak aku bisa gini dari COVID gitu. Iya, betul. Jadi aku ya terus berdoa gitu ya, berharap jangan menyerah aja lah gitu. Pasti akan jawab lah sama Tuhan gitu. Gila Debbie. Terima kasih banyak Debbie. Buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton CS kami episode kali ini. Gue Wicak pamit, Debbie juga pamit. Bye-bye. Bye.